Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Muhammad Fagir Rahman dari kelas PM 5B ingin menyampaikan sedikit terkait makalah saya yang mana temanya itu berjudulkan Agenda di Persidangan Peradilan Agama. Jadi pada kesempatan ini, di video kali ini saya hanya akan menyampaikan terkait sistem atau urutan-urutan persidangan yang terjadi di peradilan agama. Yang pertama itu ialah adanya pendaftaran perkara. Jikalau kita melakukan sesuatu, jikalau itu tidak didaftarkan, maka tentu tidak akan diproses. Jadi di sini penggugat akan mengajukan perkaranya, akan mendaftarkan perkaranya. Setelah diproses dan diterima, barulah kita masuk ke tahap selanjutnya, yang mana pada tahapan pertama itu ialah upaya perdamaian. Dalam upaya perdamaian ini, majelis hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak antara si penggugat ataupun si tergugat. Jadi di antara mereka ini, majelis hakim akan berusaha untuk mendamaikan mereka. Setelah itu, apabila mereka bersepakat, misalnya mereka bersepakat untuk mendamai, maka akan dibuatkan yang namanya akta perdamaian, yang mana akta ini berkekuatan yang sama dengan putusan hakim, yang mana tidak bisa dimintakan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Jadi jikalau mereka telah berdamai, maka proses persidangan akan secara otomatis selesai pada saat itu juga, setelah dibuatkannya akta perdamaian tadi. Namun jikalau mereka tidak ingin berdamai, maka akan berlanjut ke proses yang kedua. Urutan yang kedua itulah dia pembacaan surat gugatan. Pada urutan kali ini, pembacaan surat gugatan ini dibacakan oleh hakim, bisa juga dibacakan oleh penggugat, dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat untuk memberikan jawabannya, si penggugat ini boleh merubah isi gugatannya. Boleh diubah selama itu biasanya ada jeda waktu antara pembacaan surat gugatan dengan kesempatan hakim memberikan kesempatan kepada si tergugat untuk menanggapinya. Pada proses ini juga sebenarnya para hakim itu melakukan yang namanya upaya perdamaian. Jadi dalam persidangan itu, upaya perdamaian itu bukan hanya di urutan yang pertama tadi, tetapi di setiap urutan dilakukan yang namanya perdamaian, upaya perdamaian oleh hakim. Sehingga apabila mereka yang awalnya masih diselimuti oleh emosi, kan lama-kelamaan kondisi hati itu berubah menjadi lebih stabil, dan mungkin ketika stabil tadi masuk yang masukan dari hakim untuk berdamai, mungkin saja mereka lebih menerimanya. Dan apabila terjadi perdamaian, maka seperti yang pertama tadi, urutan yang pertama akan dibuatkan yang namanya akta perdamaian oleh hakim. Selanjutnya urutan yang ketiga itu ialah jawaban yang tergugat. Jadi pada urutan kali ini, jawaban tergugat itu dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan. Yang mana pada urutan kali ini, pada proses kali ini, jawaban tergugat itu gunanya untuk menangkis atau rekompensi gugatan balik terhadap gugatan yang telah dibacakan oleh si penggugat tadi. Jadi urutan ketiga ini betulnya untuk menguatkan posisi si tergugat atas gugatan yang telah dibacakan oleh si penggugat tadi. Selanjutnya ada pula urutan keempat, kelima setelah pendaftaran tadi, itulah ia replik penggugat. Replik penggugat itu betulnya bisa kita katakan kalimatnya itu jawaban kedua dari si penggugat. Jadi setelah dibacakannya gugatan, setelah si tergugat memberikan jawaban, si penggugat menjawab kembali untuk menguatkan isi gugatannya tadi.
itulah dia replik penggugat. Dan apabila ada jawaban kedua dari si penggugat, tentu ada pula jawaban kedua dari si tergugat. Itulah dia urutan yang keenam, duplik tergugat. Duplik tergugat ini sama dengan replik si penggugat, jawaban kedua, yang tujuannya itu untuk menguatkan posisi mereka masing-masing, baik si penggugat ataupun si tergugat. Pada proses ini bahkan sekalipun pada urutan yang kelima ini, keenam ini, para hakim itu tetap berusaha upaya perdamaian agar kedua belah pihak menyelesaikannya ini dengan secara damai. Bahkan sekalipun pada urutan yang ke-8 ataupun 9 pada musyawarah, mereka tetap bisa melakukan yang namanya perdamaian. Itu sesuai dengan permintaan mereka. Jadi para hakim itu tetap melakukan yang namanya upaya perdamaian di setiap urutan-urutan proses peradilan. Selanjutnya urutan yang ketujuh itu adanya pembuktian. Jadi pada kesempatan ini, pada urutan kali ini, si tergugat ataupun si penggugat sama-sama mereka mengajukan bukti-bukti mereka, ataupun mereka mengajukan saksi-saksi mereka secara bergantian sesuai aturan dari hakim. Yang mana gunanya ini sama seperti yang sebelumnya, gunanya ini untuk menguatkan posisi mereka, baik si tergugat ataupun si penggugat. Selanjutnya urutan ke-8 adanya kesimpulan para pihak. Kesimpulan para pihak ini ialah si penggugat ataupun tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat akhir mereka, yang merupakan itulah kesimpulan akhirnya. Misalnya mereka mau damai, ya damai, ataupun diteruskan, tetap diteruskan sesuai dengan proses-proses yang telah terjadi sebelumnya. Kesimpulan ini dapat berupa tulisan ataupun lisan juga. Selanjutnya proses ke-9, urutan selanjutnya itu ialah musyawarah majelis hakim. Setelah tergugat ataupun si penggugat mengajukan kesimpulannya, maka majelis hakim itu mengadakan yang namanya musyawarah, yang mana rapat musyawarah hakim ini menyampaikan pertimbangannya baik secara lisan maupun tertulis. Dan apabila ada perbedaan di antara majelis hakim itu, maka akan diambil suara yang terbanyak, di voting suara yang terbanyak itulah putusan yang akan diumumkan nantinya. Selanjutnya proses yang terakhir, urutan ke-10, adanya putusan hakim. Seperti yang saya bilang tadi, setelah mereka musyawarah, maka majelis hakim itu akan membacakan putusannya. Baik itu si penggugat ataupun tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari. Setelah 14 hari, si tergugat ataupun si penggugat tidak mengajukan banding, menerimanya begitu saja contohnya, maka putusan ini telah berkekuatan tetap dan tidak bisa diubah kembali. Itulah dia putusan tetapnya. Jadi selama 14 hari itu si penggugat ataupun tergugat apabila tidak terima akan hasilnya, mereka harus mengajukan banding sebelum 14 hari tadi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait proses di persidangan di peradilan agama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.